Baik pendengar pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama kami di acara Mosaik Indonesia yang mengetengahkan topik tentang UMKM maju masyarakat sejahtera. Dan tentu saja saat ini kita siarkan langsung dari kantor Bupati Kabupaten Buol yang mana saat ini kita juga sudah bersama dengan narasumber yang akan mengupas tuntas tentang sejauh mana peran UMKM memajukan masyarakat sejahtera di Kabupaten Buol. Yang pertama saya sapa Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, ada Pak Insinyur Usman Hasan MSI. Assalamualaikum Pak Sekda. Iya, boleh mic-nya digunakan Pak Sekda. Ya, Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. sehat walafiat. Baik, kemudian ada juga Ibu Kadis Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, Ibu Dr. Anda Ihlasiani T. Tonggil. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kadis. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Bu ya? Alhamdulillah, walaupun kurang sehat tapi tetap semangat. Nah, boleh kita apresiasi Bu. Kemudian juga di Kabupaten Buol ini kita boleh apresiasi semangat kepada masyarakat Kabupaten Buol, di mana masyarakatnya juga ada yang berproses sebagai pelaku pejuang ekonomi, pelaku UMKM di Kabupaten Buol. Ada Ibu Selvi Ismail. Assalamualaikum Bu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berharap semangat juga nih Bu Selvi. Semangat selalu Ya, Pak. baik. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita di acara Mosaik Indonesia. Baik, pendengar pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, UMKM kita tahu memegang peranan penting sebagai sektor yang potensial dan penjaga stabilitas perekonomian secara umum, mengingat usaha kecil dan menengah itu memiliki keterlibatan yang sangat tinggi terhadap angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat, apalagi di daerah-daerah. Nah, ini yang coba kita bahas bersama. Yang pertama, saya ke Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Pak Usman Hasan. Ya, Pak Usman, kalau berbicara tentang UMKM, di mana Buol juga kita melihat tidak jarang geliat pejuang-pejuang UMKM tumbuh, bahkan ada yang kita tidak bisa pungkiri, mungkin ada juga yang sudah mengalami naik kelas begitu Bu Selvi ya. Nah, tentu ini yang coba kita tanyakan ke Pak Sekda. Nah, Pak Sekda, seperti apa sebenarnya peran UMKM dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Buol ini Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Seperti biasanya bahwa UMKM itu peranannya yang lebih nyata nampak di masyarakat, dia menampung tenaga kerja, sehingga semakin maju suatu usaha UMKM, maka tentu tenaga kerja juga yang bisa diserap itu tentu semakin banyak. Ini sangat membantu bagi pemerintah daerah dalam penyaluran atau untuk menampung tenaga kerja yang ada. Di samping itu, selain menampung tenaga kerja, dengan adanya UMKM yang maju, yang eksis, maka itu juga menimbulkan multiplier effect. Artinya dengan adanya UMKM maka sektor-sektor lain juga akan artinya bisa jadi berkembang. Transportasi, kemudian para petani atau para pihak yang menyiapkan bahan bakunya itu juga jadi berkembang dengan adanya UMKM. Saya kira yang nampak di masyarakat seperti itu. Ya Pak Sekda, sebenarnya bagaimana? Apa upaya pemerintah Kabupaten Buol selama ini dalam memajukan sektor UMKM? Mengingat UMKM menurut masyarakat tentu merupakan salah satu langkah untuk memajukan ekonomi di saat ini. Silakan Pak Sekda. Ya, kalau yang dilaksanakan Dinas Teknis selama ini itu melakukan pembinaan-pembinaan, termasuk memberikan motivasi kepada generasi muda agar tidak lagi seluruhnya mencari pekerja itu menjadi PNS, tapi kita juga arahkan untuk masuk di sektor-sektor swasta, yaitu masuk di UMKM, termasuk memberikan pelatihan-pelatihan seperti yang barusan dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM. Itu pelaku-pelaku usaha terutama pemula yang ada di Kabupaten Buol itu dilakukan pelatihan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kasih. Baik, Pak Sekda, dengan pertumbuhan UMKM yang kuat itu,
kesejahteraan rakyat kan itu bisa diwujudkan. Namun kadangkala UMKM itu memiliki kendala dalam pemasarannya, Pak Sekda. Nah, pertanyaannya, bagaimana strategi Pemda Buol dalam membuka peluang pasar bagi pelaku UMKM di Kabupaten Buol, Pak Sekda? Kalau pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam setiap event baik itu di luar daerah Buol, apalagi di dalam kabupaten, itu kami selalu melakukan promosi agar apa yang dihasilkan UMKM yang ada di Kabupaten Buol itu lebih dikenal secara luas oleh masyarakat. Termasuk pemerintah daerah sudah menyiapkan tempat, melakukan anggaran untuk tempat penjualan hasil UMKM yang ada di sekitar bundaran di dekat rumah sakit. Ya. Baik, pendengar pemirsa RRI.net di mana saja Anda berada, saat ini masih bersama kami di Mosaik Indonesia Bincang-Bincang Sore bersama dengan pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini Pak Sekretaris Daerah Pak Insinyur H. Usman Hasan MSI, yang terus kita coba dengarkan nanti pemaparannya sejauh mana tentang membangkitkan sekaligus mensejahterakan masyarakat melalui UMKM yang ada di Kabupaten Buol. Dan saya coba ke Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, karena ini juga merupakan sektor yang selalu bagaimana bisa membuka suasana sekaligus membangun pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Buol. Baik, Bu Ihlasyani T. Tonggil. Nah, Bu Kadis, kalau boleh tahu apa saja produk unggulan UMKM yang ada di Kabupaten Buol? Karena ini juga sangat penting untuk kita informasikan kepada masyarakat bahwa Kabupaten Buol juga memiliki semangat untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui UMKM. Dan apakah ada produk UMKM yang sudah go nasional atau global saat ini? Silakan Bu Kadis. Ya, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Kalau produk UMKM yang ada yang merupakan produk unggulan di Kabupaten Buol dan ini ciri khas untuk Kabupaten Buol, saat ini kita di gula merah, ya gula aren biasa dikenal di luar. Kalau kita gula merah dan produk dari olahan sagu, itu menjadi ciri khas. Kalau di mana-mana kalau kita keluar, selalu yang ditanyakan mana produk olahan sagu dari Buol dan gula merah. Dan saat ini untuk gula merahnya bukan hanya gula merah yang tampilannya seperti dulu, yang gula merah yang dicetak di tempurung, tetapi sudah lebih dibuat dengan kreatif. Ini salah satunya adalah UMKM yang bersama-sama kita pada saat ini. Mungkin sebentar bisa ditanyakan. Kalaupun ditanyakan produk yang sudah go internasional, kalau mungkin internasional belum, tapi dalam proses promosi sudah ada juga, karena dengan dunia yang sekarang serba digital, ini dari pelaku UMKM sudah ada yang melakukan itu. Kemudian untuk pemasarannya saat ini yang lebih banyak melalui digital itu. Iya, Bu Kadis, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus gula merah? Kenapa harus sagu begitu? Karena kita juga kepengen tahu apa sebenarnya keunggulan gula merah dan olahan sagu khas Buol kalau dibandingkan dengan produk-produk dari daerah lainnya begitu, Bu Kadis. Iya, silakan. Ya, tentunya untuk menilai keunggulannya apa, yang menilai itu adalah pengguna. Tetapi dari pengalaman kita dan itu yang kita manfaatkan, bahwa produk gula merah dari Kabupaten Buol itu tahan lama dan bersih. Itu yang terutama, bersih. Kalau gula merah dari Kabupaten Buol tidak perlu lagi dimasak, dicairkan, tetapi bisa langsung digunakan. Tinggal digunakan begitu. Tinggal digunakan. Begitu juga untuk sagu. Sagu yang dari Kabupaten Buol masih diolah, kebanyakan masih diolah dengan tradisional, tetapi itu terjamin kebersihannya. Luar biasa. Tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Ya. Baik, Bu Kadis, untuk mendorong inovasi produk UMKM di Kabupaten Buol ini, program apa saja yang sudah dilakukan saat ini? Ya, kami melakukan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian melalui pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kemarin kami mengikutkan UMKM dari Kabupaten Buol pada event penilaian UMKM yang ada di seluruh Indonesia melalui dikenal dengan Kurasi. Kurasi, alhamdulillah dari Kabupaten Buol ada 9 UMKM yang lolos, di tingkat provinsi, sehingga berhak untuk dibina secara nasional. Oke. Ya. Ya.
Baik, ditahan dulu Bu Kadis, saya ke pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Buol karena kita boleh apresiasi atas kehadirannya juga untuk menjelaskan tentang apa keberhasilan mungkin yang sudah dicapai melalui UMKM yang selama ini ditekuni. Baik, saya ke Ibu Selvi Ismail. Boleh tahu Bu nama UMKM-nya? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama UMKM-nya? Nama UMKM saya saat ini yaitu UMKM Ajeng Anggun. Ajeng Anggun. Ya. Oke. Baik, Bu Selvi sebagai pelaku UMKM binaan Pemda Buol. Nah, apakah kegiatan usaha yang Ibu lakukan saat ini memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi? Ya, sangat berdampak positif, Pak. Yang dari awalnya itu hanya pembuatan, saya bergerak di bidang produksi gula aren. Di situ mereka sebelumnya kan produksinya pakai gula batok saja, pakai tempurung. Tapi kesini kami sudah lebih modern lagi, kami buat gula semut. Prosesnya pun sudah lumayan bersih karena kami menggunakan oven untuk pengeringannya. Kemudian pemasarannya juga alhamdulillah seperti yang dikatakan oleh Ibu Kadis tadi, lebih banyak memang melalui sosial media, Pak. Jadi memang untuk pengolahan gula aren untuk saat ini alhamdulillah kami awalnya ikut kurasi itu yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kadis tadi. Kita ikut kurasi pakai produk Arenda, nama produk saya itu alhamdulillah Arenda singkatan dari gula aren Mendaan. Kebetulan arennya itu berasal dari desa Mendaan, Kecamatan Karamat. Iya, baik. Begini Bu Selvi, kebetulan ada Pak Sekda di sini dengan Bu Kadis. Nah, mungkin bisa disampaikan apa saja kendala-kendala hambatan yang dihadapi oleh teman-teman pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Buol, termasuk Bu Selvi mungkin. Silakan Bu. Oh iya, terima kasih. Kendala yang kami hadapi saat ini sebenarnya itu ada beberapa kekurangan bahan. Contohnya seperti saya untuk saat ini sudah beberapa bulan tidak bisa memproduksi gula semut aren, istilahnya ini saraba instan. Saraba instan itu gula semut jahe. Kami kekurangan produk ini bahan baku jahe merah. Karena di pasaran jahe merah dulu saya menjual dengan harga jahe yang 15.000, saya bisa menjual dalam satu pouchnya itu 30.000. Tapi saat ini dengan harga jahe yang melambung tinggi 50.000, otomatis untuk produksi saraba instan saya di stop. Hanya produksi gula cetak, gula cair sama gula liquid yang gula cair jahe itu saja yang bisa ini kan kami produksi saat ini. Ya, baik. Nanti ke depannya ini tugas pemerintah Kabupaten Buol, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Buol dan Kabupaten Buol dan juga Kadis UMKM yang akan mencoba untuk melakukan perkembangan dan pembinaan Bu ya. Ya. Dan baik pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Bincang-Bincang Sore Mosaik Indonesia yang lebih mengupas tentang sektor UMKM. Dan saat ini kita siarkan langsung dari kantor Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, saya kembali ke Pak Sekda ini. Iya, Pak Usman, Kabupaten Buol, wah kalau mau bilang potensi kekayaannya ini luar biasa nih Pak Sekda. Hasil perkebunan dan peternakan yang diakui, misalnya jagung, ternak sapi, untuk potensi daerah yang ada. Nah, sejauh mana potensi yang dilirik oleh masyarakat dalam menciptakan produk UMKM ini juga Pak Sekda? Silakan. Ya, kalau memang produk undulan kita untuk di Kabupaten Buol ini saat ini di bidang pertanian yaitu jagung dengan sapi. Kalau jagung kita pada tahun 2022 lalu itu mencapai 137.000 ton. Demikian juga sapi mencapai 37.000 ekor di tahun ini. Akan tetapi untuk jagung ini kebetulan sekarang ini
memang ketika kita kembangkan ini jagung, kita juga sudah mendatangkan pengusaha agar harga dari jagung itu bisa normal. Sehingga untuk saat ini itu belum UMKM yang ada di Buol belum ada yang menggunakan komoditi dari jagung itu. Kalaupun ada mungkin masih kecil-kecilan, belum signifikan. Karena hasil produksi jagung itu hampir seluruhnya itu langsung diekspor melalui Gorontalo. Jadi ada pembeli dari Gorontalo yang melakukan ekspor atau dibawa ke toli-toli. Demikian juga untuk sapi. Jadi mungkin untuk kedepannya apabila nanti IKN itu sudah betul-betul terwujud, saya yakin dengan sendirinya UMKM itu akan tumbuh dan menggunakan produk-produk unggulan yang sudah ada di Kabupaten Buol seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu untuk gula merah dengan sagu yang selama ini memang belum dibudidayakan tapi cukup luas potensinya yang ada di Kabupaten Buol. Ya, baik begini Pak Sekda, tentu untuk memajukan UMKM kan itu butuh sumber daya manusia yang baik. Nah, pertanyaannya bagaimana strategi Pemda Buol sendiri dalam menyiapkan sumber daya manusia dalam memajukan UMKM, Pak? Jadi Dinas Teknis saya sudah sampaikan tadi bahwa itu sudah selalu memprogramkan untuk melakukan sosialisasi, pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada UMKM yang ada, walaupun seperti tadi disampaikan ada UMKM yang betul-betul lanjut, tapi ada juga yang berhenti di tengah jalan, tapi Dinas Teknis tidak berhenti. Jadi begitu ada yang muncul itu dilakukan lagi pendampingan pembinaan, termasuk ya mempromosikan hasil-hasilnya, sehingga UMKM yang ada itu bisa terus untuk berkembang dan bisa naik kelas dari apa yang sudah ada sekarang. Oke, baik. Pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sebentar kita akan lanjutkan lagi untuk mengembangkan apa yang kepengen kita dengarkan sejauh mana pemerintah Kabupaten Buol dalam mengembangkan UMKM pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Buol melalui topik UMKM Maju Masyarakat Sejahtera. Tetaplah bersama kami, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Mas, gini, bagaimana kalau untuk penglaris warung baksomu yang baru buka ini, saya makan dulu 1 porsi mie ayam. Jangan lupa ya Mas, kasih pedis. Soalnya saya Mas, kalau makan tidak pedis, ya macam tidak makan begitu. Ngomong-ngomong Mas, kenapa belum rame warungmu ini Mas? Gak tahu juga ini Bang, kenapa ya orang belum datang makan di warung saya? Apa kamu sudah buat pengumuman di koran, medsos, bikin baliho? Kan banyak cara-cara lain begitu Mas. Saya kasih tahu ini Mas, mulai sekarang coba cari orang yang ahli bikin konten-konten, terus warungmu itu dipromosikan lah supaya mereka tahu begitu. Sebarkan kegiatan usaha yang dijalankan melalui promosi di berbagai media. Orang akan mengetahui ketika mendapat informasi produk yang kita jalankan. Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi 253 triliun rupiah. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Tepung 1 kilo, gula 1/4 kilo, penyedap rasa 1 botol, gas setengah kilo. Mentang-mentang punya usaha, semua dihitung. Tidak usahlah dihitung.
Cukup gula, tepung, pewarna, nanti ditambah lagi plastik pembungkusnya Pak Dullah. Namanya kan itu usaha Bu Hasna. Semua pengeluaran itu harus dihitung supaya jelas toh kita untung berapa, beda dengan untuk makan sendiri. Nilai keuntungan dalam berusaha dapat diketahui dari pengeluaran keuangan, membeli barang modal, dan penerima pembelian produk yang kita pasarkan. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Sore hari ini kita masih mengetengahkan topik di Mosaik Indonesia Bincang-Bincang Sore, disiarkan langsung dari kantor Bupati Kabupaten Buol. Di kesempatan sore hari ini di acara Mosaik Indonesia mengangkat topik tentang UMKM maju, masyarakat sejahtera. Dan baik pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi. Dan saya ke Ibu Dr. Anda Ihlasiani Tonggil ya, Kadis Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan. Ya, baik Bu Kadis, tadi saya juga tertarik dengan produksi gula semut dan olahan sagu, di mana kita tahu dua produk tersebut itu sangat dilirik oleh pasar ekspor. Nah, pertanyaannya, apakah untuk produk UMKM Kabupaten Buol sendiri juga didorong untuk masuk ke pasar ekspor, Bu Kadis? Ya, untuk pasar ekspor, terutama gula merah, ini sudah sering diminta. Ada yang pengusaha yang berkeinginan untuk mengekspor gula merah. Hanya memang kendalanya gula merah di Kabupaten Buol ini masih dikelola perorangan. Ya, jadi pelakunya pengusaha untuk gula merah ini orang per orang. Kemudian untuk kalau bahan bakunya itu banyak, tetapi yang ditanam baru di 2 desa, itu baru di Mendan, itu dari Dinas Kehutanan yang kalau tanam, kemudian di wilayah Kecamatan Memunu ada di Desa Puji Mulyo dan Taluan. Iya.
Ya, baik Bu Kadis, apa kendala lain UMKM di Kabupaten Buol dalam menembus pasar ekspor? Padahal dari segi kualitas produk UMKM Buol unggul, bahkan tadi disebutkan juga memperoleh beberapa penghargaan Bu Kadis. Ya, kendalanya itu tadi. Di Buol itu kalaupun dia kelompok, itu belum terbentuk kelompok yang mempunyai dana ya, modal usaha yang mencukupi. Kemudian untuk kerjasama orang per orang itu belum terbentuk secara bagus, secara baik. Artinya untuk gula merah itu sendiri tadi memang di setiap desa itu ada ciri khas tersendiri. Di beberapa desa pendapatan utama di desa itu adalah gula merah. Tetapi itu tadi itu untuk bahan bakunya itu masih bukan bahan baku ya, untuk pengolahannya masih dikelola perorangan. Ya. Kemudian kalaupun dinas Kumperindag, kami singkat Kumperindag karena di Buol itu bukan hanya dinas koperasi dan UKM tetapi perindustrian dan perdagangan juga masuk di dalamnya. Walaupun dari dinas Kumperindag pernah memberikan bantuan untuk pengolahan gula merah, untuk pembuatan gula semut yang lebih besar lagi, tapi itu tadi terkendala di modal. Modal karena peralatan-peralatan itu harus ditunjang lagi dengan daya listrik yang lebih besar. Oke, iya Pak Sekda, produk UMKM Buol itu sering diminta pasar ekspor. Namun karena kapasitas produksinya masih bersifat per orang atau individu, nah tentu saja peluang ini masih belum bisa dimanfaatkan Pak. Padahal ketika pasar ekspor terbuka, lapangan kerja akan lebih luas lagi dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Seperti apa program ke depan ini Pak? Kita akan melakukan inventarisasi, mengidentifikasi berapa banyak pelaku UMKM di bidang gulang semut tadi ini. Kemudian berapa besar permintaan. Karena kalau kita sudah bicara ekspor, maka kontinuitas selain kualitas itu juga memang harus kita bisa jamin. Nah, setelah itu baru kita membuat planningnya ke depan seperti apa agar permintaan itu bisa dipenuhi secara berkesinambungan. Jangan permintaan misalnya bulan ini bisa kita penuhi, nanti berikutnya tidak bisa lagi dipenuhi, maka itu juga akan berlanjut. Nah karena itu kita harus kaji betul-betul berapa kemampuan kita untuk memproduksi itu, kemudian permintaan yang ada itu kira-kira seperti apa besarnya. Nah itu yang kita mau rancang, sehingga bisa ketemu antara hasil produksi dengan permintaan. Nah kita berharap dengan seperti itu maka itu bisa berkesinambungan sambil juga mengevaluasi apa kelemahan-kelemahan yang dialami oleh para UMKM ini. Karena pemerintah juga sebetulnya sudah mempersiapkan, cuma itu mungkin belum bisa diakses oleh seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Buol. Itu adanya bantuan kredit yang sudah disubsidi oleh pemerintah, yaitu kredit untuk rakyat. Itu kan semuanya bisa dimanfaatkan. Saya kira kami dari pemerintah daerah mendorong ini kepada seluruh UMKM untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, termasuk nanti kalau itu memang sudah terinventarisasi, terdeteksi semuanya, kita akan programkan juga nanti ke depan Ibu Kadis untuk melakukan peningkatan SDM-nya agar kualitas yang dihasilkan juga nanti itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Saya kira seperti itu. Ya baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sore hari ini kita juga sudah bergabung di Mosaik Indonesia, salah satu pelaku UMKM lainnya yang ada di Kabupaten Buol. Ada Mbak Wiwi ya, saya sapa. Ya, assalamualaikum Mbak Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau boleh tahu Mbak Wiwi, UMKM ini dari sektor apa? Kita juga masih di Bergerak sektor di gula merah. Gula merah. Iya, karena gula merah Buol ini terkenal. Jadi kita masih berinovasi untuk mengembangkan gula merah aren sehingga bisa keluar dari Buol, khususnya Buol. Jadi kita buat dengan secara modern agar lebih mudah lagi untuk oleh-oleh. Oke, baik. Ya, Mbak Wiwi, gula merah yang saya pegang ini merupakan salah satu produk UMKM pelaku UMKM yang di Kabupaten Buol yang sangat luar biasa ya. Dan ini merupakan
Iya, produk keunggulan yang ada di Kabupaten Buol, khususnya teman-teman pelaku UMKM. Ya, Mbak Wiwi, sudah berapa lama bergerak di bidang UMKM di Kabupaten Buol? Baru tahun lalu, Pak. Baru tahun lalu, terus kami dapat support dari Dinas Koperasi. Kami ikut BBI kurasi, terus kami ikut BBI, kami terpilih sebagai 60 peserta untuk online di Palu. Waktu itu di Bank Indonesia. Salah satu. Baik. Kami salah satu. Kemudian kendala apa yang biasanya ditemukan di lapangan? Apakah juga sama persis apa yang dijelaskan tadi oleh Bu Kadis begitu? Iya, kalau kendala pasti yang pertama itu pasti modal. Kalau bagi UMKM menengah seperti kami. Kalau untuk pemasarannya, kalau gula merah ini sebenarnya sudah luas. Sampai ke luar negeri sudah ekspor itu sudah sangat membutuhkan. Kami juga sudah berapa kali ada permintaan sampai satu orang itu minta 1 ton minimal. Tapi kami belum bisa memenuhi. Sudah sekitar 5 orang itu yang yang messenger pakai inbox di messenger. Ya, baik Pak Sekda. Ini mungkin salah satu catatan penting ya untuk menjadi evaluasi dari pemerintah Kabupaten Buol. Nah, bagaimana tanggapannya apa yang dijelaskan oleh Mbak Wiwi? Silakan Pak Sekda. Saya sangat merespon baik dan menjadi catatan bagi kami untuk kami sampaikan ke Pak Bupati agar ke depan ini bisa diambil suatu kebijakan yang betul-betul memihak kepada UMKM, khususnya untuk UMKM di bidang gula aren ini. Jadi saya kira nanti Kadis Perindustrian Perdagangan tolong diinventarisasi berapa banyak rumah tangga yang melaksanakan usaha ini yang ada sekarang, lalu dihimpun dia dalam bentuk mungkin koperasi sehingga bisa lebih mudah untuk memanagenya. Kemudian semua kendala-kendala yang disampaikan tadi itu kita akan upayakan untuk bisa memberikan solusinya. Salah satunya yang saya bilang tadi itu bagaimana pelaku-pelaku usaha kecil ini bisa memanfaatkan kredit usaha rakyat yang cukup besar sudah disiapkan oleh pemerintah saat ini, termasuk melakukan menyiapkan sarana prasarananya dan melakukan pelatihan-pelatihan pendampingan agar UMKM ini betul-betul bisa berkembang dan bisa naik kelas sampai memenuhi tadi kebutuhan ekspor yang disampaikan tadi itu. Ya, mungkin boleh saya tangkap juga maksud dari Pak Sekda ini perlunya ada kolaborasi juga mungkin seperti itu ya Pak Sekda untuk meningkatkan produksi gula merah. Karena untuk memajukan UMKM juga kan butuh semangat dan kerja keras pelaku UMKM. Nah, sehingga peluang yang sudah sangat terbuka di pasar ekspor ini kan bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, pertanyaannya bagaimana tanggapan Bapak berkaitan dengan kolaborasi yang perlu dibangun untuk memberikan kemajuan, bahkan semoga bisa naik kelas terus begitu teman-teman pelaku UMKM Pak. Ya, jadi itu yang saya sampaikan tadi, selain melakukan pembinaan kepada UMKM yang melaksanakan produksi untuk gula aren tadi itu, maka tentu kan nanti kalau usaha ini sudah berkembang akan menimbulkan multiplier efeknya, termasuk transportasi, termasuk tadi ada usaha juga disampaikan tadi yang dikatakan bahwa itu tidak bisa berlanjut karena ada lagi bahan baku yang tidak bisa dipenuhi. Maka ini kita ke depan akan coba sinergikan. Oleh karena ketika berbicara tadi masalah jahe itu bukan lagi tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi UMKM, tapi adanya di Dinas Pertanian. Karena itu semua tadi ini kita akan garap secara komprehensif, tidak bisa terpisah. Jadi seluruh kebutuhannya itu harus bisa terpenuhi, harus bisa terkoneksi, terkoordinasi sehingga usaha ini betul-betul bisa berlanjut karena seluruh kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Karena kalau bagian dari bahan baku tadi itu tidak bisa disiapkan secara berkesinambungan, maka usaha juga itu tidak akan bisa berlanjut. Karena itu harus ada kelompok-kelompok juga yang bergerak di bidang lain menyiapkan bahan bakunya. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya di Kabupaten Buol ini untuk gula aren maupun sagu itu kan masih tumbuh secara alami, belum dibudidayakan. Itu baru dimulai beberapa desa. Tapi karena sekarang sudah mulai muncul, sudah mulai tumbuh beberapa UMKM yang bergerak di bidang ini dan ternyata respon pasarnya cukup baik, maka tentu ke depan pemerintah Kabupaten Buol karena potensi memang sudah ada, ini kita akan kembangkan. Tidak lagi mengharapkan tanaman itu yang tumbuh secara alami tidak dibudidayakan, tapi ke depan kita harus budidayakan.
agar usaha ini bisa tumbuh, berkembang dan bisa berkesinambungan. Baik, saya ke Bu Kadis Koperasi UMKM Kabupaten Buol. Ya, Bu Kadis, peluang pasar di Kabupaten Buol kan ini sangat luar biasa. Nah, karena pasar ekspor banyak yang berminat khususnya pada produk unggulan gula merah. Tadi juga Pak Sekda sempat sampaikan UMKM itu perlu memanfaatkan dana perbankan, kemudian membentuk koperasi dalam menunjang peningkatan kapasitas produk UMKM. Nah, bagaimana tanggapan Bu Kadis? Iya, untuk pemanfaatan dana KUR, kami dari Dinas Koperasi juga tentunya dalam hal ini pemerintah daerah juga sudah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Buol. Karena biasanya untuk meminjam anggaran yang dana yang lebih besar di bank biasanya butuh jaminan. Ya, kerjasama ini dalam hal mensertifikat tanah pelaku usaha. Jadi prioritas untuk pelaku UMKM. Ini saya masuk di Kumperindak kurang lebih 2 tahun. Ini setiap tahun ada sekitar 75 sampai 100 UKM yang kami kerjasamakan dengan Badan Pertanahan untuk disertifikat secara gratis. Biasa. Iya. Baik Bu Kadis, untuk UMKM Kabupaten Buol sendiri tadi disampaikan juga oleh pelaku UMKM Mbak Wiwi bahwa bahkan Buol sendiri terpilih dalam kurasi Bank Indonesia di Kota Palu. Sekalian kita promosikan promosi Bu Kadis untuk produk UMKM Buol. Nah, apa saja yang ingin Ibu Kadis sampaikan kepada pendengar dan penonton RRI berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM di Kabupaten Buol. Silakan Bu Kadis. Ya. Kepada teman-teman pelaku UMKM, kami untuk saat ini selalu memotivasi pelaku UMKM untuk tetap semangat, dan saat ini kami memfasilitasi para pelaku UMKM untuk bagaimana melegalisasi usahanya. Sehingga kelak waktunya bila mana ada pemberian bantuan, legalitas dari UMKM itu tidak lagi menjadi kendala. Memang diakui dalam 2 tahun ini dengan irmak anggaran kami belum bisa memberikan stimulan ya, belum bisa memberikan stimulan dalam hal pemberian bantuan modal maupun sarana prasarana usaha. Tetapi dalam hal fasilitas kami selalu memotivasi dan selalu memberikan fasilitas-fasilitas itu, termasuk pelatihan-pelatihan, dan bukan hanya di produk unggulan yang gula merah dan sagu. Bahkan untuk jagung juga sudah dilakukan pelatihan dari tahun 2023. Tetapi itu tadi untuk memulai usaha tentunya tidak hanya cukup di semangat, tetapi bagaimana kita dari pemerintah bisa memberikan stimulan dan tentunya dalam hal pemasaran. Oke. Untuk pemasaran di Kabupaten Buol tentunya tidak bisa Kumperindak hanya bergerak sendiri, tetapi bagaimana kami sangat berharap untuk pariwisata di Kabupaten Buol bisa lebih berkembang, karena dengan pariwisata yang ada, produk-produk UKM ini pemasarannya bisa lebih terjaga dan tentunya lebih luas lagi. Iya, baik. Saya ke Bu Selvi Ismail, ya, pelaku UMKM di Kabupaten Buol. Ibu Selvi, tadi juga pasti sudah mendengarkan penyampaian dari Pak Kadis dan Pak Sekda. Nah, apakah ada yang ingin tanggapi atau ingin disampaikan kepada pemerintah daerah terkait peningkatan kapasitas produksi maupun bantuan UMKM begitu, Bu? Ya, dari kami sebagai pelaku usaha UMKM, kami sangat berharap untuk kedepannya kami diberi mungkin bantuan modal seperti itu, kemudian sarana dan prasarana yang sudah disampaikan Ibu Kadis, karena untuk saat ini apabila kita kemarin ikut pelatihan oleh Dinas Kesehatan, ada beberapa hal yang harus kita lengkapi juga, ada beberapa hal yang harus kita benahi, dan itu mungkin bisa diberikan bantuan dari instansi terkait. Kemudian ya mungkin SDM-nya seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis, beberapa pelatihan tetap kami siap mengikuti agar kami ke depannya lebih termotivasi atau lebih lagi memperkaya ilmu-ilmu kami sebagai pelaku usaha. Saya rasa itu saja, terima kasih. Ya, ke Bu Kadis bagaimana tanggapannya terhadap harapan Bu Selvi mewakili teman-teman pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Buol? Apakah juga ada kesempatan untuk mendapatkan bantuan berupa modal untuk mengembangkan usahanya begitu, Bu? Silakan.
Ya, harapan UMKM itu harapan kami juga. Kami sangat berharap di tahun-tahun mendatang pemerintah bisa memberikan kembali anggaran sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Memang bukan hanya di Buol, dalam 2 tahun ini memang pengaturan anggaran yang diarahkan ke beberapa OPD yang dinilai sangat-sangat penting, karena kita sesudah Covid kita tahu persis bahwa banyak hal-hal yang harus dibenahi kembali, sehingga ada pengaturan anggaran sebagaimana yang saat ini terjadi. Kami sangat berharap dari Dinas Kumperindak bisa kembali memberikan stimulan seperti itu, bisa kembali memberikan bantuan sarana prasarana dan juga bantuan modal kepada pelaku UMKM. Iya. Saya ke Pak Sekda. Pak Usman, bicara UMKM kan juga butuh inovasi nih Pak. Biasanya yang paling banyak inovasi ini adalah anak-anak muda Pak. Nah, namun tadi sempat Pak Sekda juga sampaikan bahwa anak muda justru lebih cenderung ingin menjadi ASN Pak. Nah, dibandingkan memanfaatkan potensi daerah untuk berwirausaha, menumbuhkan UMKM yang notabene punya peluang besar dalam berwirausaha, menumbuhkan UMKM yang notabene juga punya peluang besar dalam memajukan ekonomi nih Pak Sekda. Nah, di bagian akhir, apa yang ingin Pak Sekda sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Buol untuk bagaimana bisa memajukan UMKM sehingga kesejahteraan rakyat itu bisa tercapai Pak Sekda? Ya, jadi kalau kami selama ini di setiap ada kesempatan bertemu dengan masyarakat, terutama kalau itu juga banyak hadir anak-anak muda, kami selalu menyampaikan bahwa kemampuan pemerintah untuk menyerap PNS itu sangat terbatas sekarang, sehingga kami mendorong untuk masuk di sektor-sektor swasta. Dan apalagi sekarang ini kan sudah lebih dipermudah untuk mengurus izin saja, itu kan sekarang ini kita dibuat, saya kira juga mungkin di tempat lain itu tidak mesti lagi datang melalui WA saja, email itu bisa, dan persyaratan juga sangat sederhana berkaitan dan perizinan. Kemudian pelatihan-pelatihan itu juga kita lakukan. Memang beberapa 2 tahun terakhir ini kita agak kurang di dalam hal memberikan bantuan langsung kepada masyarakat karena adanya kebijakan dari pusat, di mana komponen dari APBD kita itu kan yang terbesar adalah DAU, dana alokasi umum. Sementara ketentuannya dana alokasi umum itu sudah ditetapkan penggunaannya. Itu tidak termasuk untuk di Dinas Koperasi dan UMKM ini, tapi itu adanya di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kemudian penanganan infrastruktur di PU, termasuk untuk mendukung operasional di kelurahan dan P3K. Jadi di situ kendalanya pemerintah daerah Kabupaten Buol. Sehingga pemerintah agar UMKM ini bisa tetap tumbuh seperti yang sudah ada sekarang, bahkan kita berharap lebih banyak lagi yang bisa muncul, karena itu menyerap tenaga kerja. Kita dorong untuk memanfaatkan dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui subsidi bunganya itu, yang sudah disubsidi sampai 50%. Iya. Ya, dari KUR tadi. Tapi memang dalam kendalanya untuk mengakses itu seperti disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, karena itu pemerintah daerah lagi sudah mengambil solusi tadi, bekerja sama dengan pertanahan agar lahan atau tempat usaha dari mereka ini bisa disertifikasi sehingga itu bisa dijaminkan untuk memanfaatkan KUR. Tapi dari pemerintah daerah juga melakukan pendampingan agar dana yang nanti diambil itu betul-betul realistis sesuai dengan jenis usaha dan besarnya usaha yang mau dikembangkan dengan jumlah uang yang akan dimohonkan diperbankan. Baik, agar nanti itu bisa berkembang. Oke. Ke Bu Kadis, apa yang ingin Bu Kadis sampaikan kepada pelaku UMKM dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Buol agar bisa bersama-sama memajukan sektor UMKM? Ya, kepada teman-teman pelaku UMKM dan masyarakat Kabupaten Buol, UMKM saat ini sangat-sangat sebagaimana disampaikan oleh para pelaku, bahwa ini untuk dalam kehidupan sehari-hari sangat menunjang. Dari bahan baku yang nilainya 10.000, 20.000 itu bisa dengan keterampilan mengelola dengan kreativitas itu bisa lebih ditingkatkan. Kemudian UMKM ini sangat terjaga, ya, tidak harus dengan modal yang besar.
motivasi dari dalam diri, semangat dalam diri untuk berusaha lebih maju lagi, itu sangat mendukung. Saat ini di Kabupaten Buol yang lebih banyak melakukan usaha-usaha terutama kuliner ya, di Kabupaten Buol yang lagi ya usaha UMKM di Buol yang lagi viral saat ini itu UMKM untuk yang bergerak di bidang kuliner. Itu 85% itu pelakunya anak-anak muda dan anak-anak muda yang kembali dari pendidikan ya, kembali dari pendidikan itu tidak malu mereka di pinggir-pinggir jalan itu membuat angkringan-angkringan. Mungkin mereka adopsi pengalaman dari luar, dari Jogja, dari kota-kota lain, dan itu 85% anak-anak muda melakukan usaha itu. Dan saat ini mereka juga sedapat mungkin kami motivasi untuk bagaimana menggunakan IT ya, menggunakan IT untuk membuat legalitas usahanya. Pelatihan-pelatihan kemarin mereka akan dibimbing bagaimana mulai dari menghitung modalnya, berapa keuntungannya, kemudian bagaimana usahanya itu bisa mendapatkan sertifikasi halalnya kalau PIRT selama ini dengan Dinas Kesehatan. Karena di Indomaret, di Alfamidi itu persyaratannya harus itu. Sudah harus ada sertifikasi dari usahanya, dan teman-teman pelaku usaha dalam kegiatan-kegiatan yang tidak resmi pun kami datang ke sana untuk memantau, kami selalu memotivasi mereka. Olehnya untuk teman-teman pelaku UKM tetap semangat, kita tetap berharap mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita bisa lebih berkolaborasi lagi untuk memajukan UMKM di Kabupaten Buol. Baik, terakhir Mbak Wiwi, apa yang ingin Anda sampaikan sebagai pelaku usaha tentu yang sudah membuktikan bahwa menggeluti sektor UMKM itu bisa mensejahterakan. Apa motivasi yang ingin dibagikan kepada pendengar dan penonton sehingga ini bisa mengikuti juga langkah Bu Selvi untuk berwirausaha ke depannya? Silakan Mbak Wiwi. Ya, terima kasih. Saya melihat potensi di Kabupaten Buol ini sangat banyak dan sangat berpotensi sekali untuk bisa maju. Jadi saya berharap teman-teman anak-anak muda bisa mengembangkan potensi dengan banyak belajar, melihat dari YouTube, dari sosmed, apapun itu. Terus untuk daerah, untuk Pemda, saya cuma ada saran dinas terkait yang bisa memberikan pelatihan. Kalau untuk pemasaran, karena saya lihat di Kabupaten Buol ini sebenarnya sudah banyak produk-produk selain gula merah, ada juga sagu dan keripik dengan ini minyak virgin itu, CVO itu. Saya berharap nanti ke depannya bisa ada pelatihan untuk digital marketing. Baik. Pelatihan itu. Ibu Selvi Ismail, terakhir apa yang ingin Anda harapkan ke depan terkait pengembangan UMKM di Kabupaten Buol? Ya, kalau menurut saya sebagai pelaku UMKM, mari kita bersama untuk selalu saling memotivasi, selalu saling mendorong, jangan pernah putus asa. Kita harus semangat, apapun ke depan, percayalah di diri kita, kita akan membangun kesuksesan untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Masya Allah. Baik, terakhir Pak Sekda. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir Pak Sekda terkait topik UMKM maju, masyarakat sejahtera. Ya. Jadi saya berharap dari diskusi ini Bu Kadis Koperasi UMKM agar apa yang disampaikan oleh dua pelaku usaha ini itu nanti betul-betul dicermati, dikaji, dan kita berusaha untuk bisa menindaklanjutinya, termasuk pelaku-pelaku UMKM yang lainnya yang ada di Kabupaten Buol. Karena kita betul-betul sangat berharap agar UMKM ini bisa bertahan, bahkan bisa semakin bertumbuh, karena ini juga membantu bagi pemerintah Kabupaten Buol dalam hal penyerapan tenaga kerjanya, sehingga tidak lagi seluruh anak-anak muda kita yang ada ini menggantungkan nasibnya untuk menjadi PNS. Nah, karena itu seluruh persoalan-persoalan tadi supaya kita nanti kita kaji dan kita berusaha untuk mencarikan
solusinya sehingga tidak lagi menjadi permasalahan ke depannya. Baik. Terima kasih Pak Sedah atas waktunya di sore hari ini. Bu Kadis, Bu Selvi, Bu Wiwi pelaku UMKM dan pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk kebersamaan kita di dialog sore Mosaik Indonesia Pro 1 RRI Toli Buol dan Parigi Mautong. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan sore hari ini bisa mendapatkan solusi bagi teman-teman pelaku UMKM bukan hanya di Buol tetapi Toli-Toli dan Parigi Mautong. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Mosaik Indonesia dari Kantor Bupati Kabupaten Buol. Saya Jasmine menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan sampai jumpa. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.